Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan hati. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa malam hari ini kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kita percaya bahwa dalam setiap pujian ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri. Soal itu mari bersama malam hari ini. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri sepanjang hari, sepanjang waktu-waktu kami. Kami datang mengucap syukur malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap musim hidup kami, senantiasa kami percaya bahwa Tuhan, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi kami. Kami percaya pada apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, Engkau sediakan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Sebab itu biar malam hari ini kami mau bawa setiap keberadaan kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Di hadirat-Mu itu yang menjadi kekuatan kami. Hadirat-Mu itu yang menjadi sukacita yang baru buat setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menaikkan pujian dan syukur hanya bagi Raja di atas segala raja. Kami mau menaikkan setiap hati kami hanya bagi Engkau, yang layak dipuji, yang layak disembah. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bawa setiap penghormatan tertinggi kami. Engkau yang layak terima setiap pengagungan kami Tuhan. Engkau yang layak terima setiap pujian dari hati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sembah, sembah. Mari naikkan pujian-Mu, katakan Tuhan terima kasih untuk hari. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti sampai hari ini ya Tuhan. Kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu. Segala pujian syukurku. Haleluya. Besar kasih setia-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari bersama katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu.
Kami menaikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa setiap hati kami Tuhan lebih dekat, lebih erat, menikmati bait-Mu, mengasihi Engkau, sembah syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur kami mengangkat setiap hati kami bagimu. bagi-Mu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi bersama mari katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah yang Terima layak, kasih. Engkau yang layak Tuhan. Mari angkat hatimu, mari sembah. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau angkat hati kami. Kami pandang kekudusan-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami malam ini. Jesus, Jesus, Your presence Lord. Your presence Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hadirat-Mu. Terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi setiap umat-Mu
yang datang haus dan rindu akan Engkau. Oh Tuhan jamah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu mengalir, Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami umat-Mu. Oh Yesus, menikmati Your presence, menikmati kasih-Mu. hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, kudus. Kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya, yes, hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang memberi jalan keluar, hadirat-Mu yang memberi pengharapan yang baru, hadirat-Mu yang memberi sukacita, damai sejahtera. Your presence, hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, Jesus, Jesus, Jesus.
tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, di tahta suci-Mu, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang Mari nikmati hadirat-Nya, kudus, rasakan kasih-Nya mengalir. di tata Yesus, suci-Mu kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari lebih lagi. Kau Allah yang kudus, Engkau Allah kami yang kudus. Di tahta suci-Mu Tuhan, suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja
Engkau Raja mulia. Oh, mari sembah Dia. Oh, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Tinggikan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus, Kau yang berkuasa, yang bertahta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini yang Kau izinkan kami kembali boleh berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, biarlah melimpah kasih karunia-Mu bagi kami, hikmat marifat sehingga kami boleh mengenal jalan-jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa, Roh Kudus, Engkau materaikan setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya masih berada di Sydney dan kabar baik untuk semua yang ada di Sydney pada hari Jumat nanti tanggal 26 hari Jumat ini di kota Sydney, di City akan ada Mezbah Doa on-site. Ya, Mezbah Doa on-site untuk seluruh jemaat ya Mezbah Doa yang ada di Sydney. Karena kemarin ya beberapa orang harus pulang sebab tempat yang tidak mencukupi. Ya, bahkan ibadah juga ada yang banyak yang berdiri sebab ruangannya terbatas dan beberapa orang tidak bisa diperbolehkan masuk karena di sini sangat ketat memang. Ya, dan saya berinisiatif untuk bikin Mezbah Doa on-site pada besok Jumat. Ya, tanggal 26 jam 6:30 ya sore. Tempatnya di City, di tempat yang kemarin kita ada ibadah yang di Sydney. Ya, dan kita akan sama-sama nanti beribadah. Saya akan bacakan alamatnya ya bagi jemaat Mezbah Doa yang ada di Sydney supaya kita boleh karena kemarin banyak yang harus terpaksa pulang. Saya minta maaf karena tempatnya terbatas. Jadi kita besok malam ada di ya Trades Hall ya auditorium Trades Hall 377 ya Sydney. Jadi besok malam kita akan berjumpa tanggal 26 ya jam 6 sore ya Mezbah Doa on-site. Jadi saya tunggu kehadiran saudara yang ada di Sydney. Kemarin yang tidak sempat hadir, bisa hadir. Ya, kita boleh kembali berjumpa besok dan sama-sama beribadah Mezbah Doa. Ya, biarlah kita dimanapun berada, kita sama-sama berdoa buat kota Sydney. Supaya ya kota Sydney juga boleh dimenangkan bagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Iya, baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kesaksian akan saya bacakan. Yang kedua, untuk Israel. Ya, Mezbah Doa Goes Israel ada perubahan tanggal 26 ya September ya. 26 Oktober kemarin tanggal 30 tapi ini ada perubahan 26 ya Oktober ya sampai dengan November tanggal 4. Jadi bagi yang mau ikut ke Israel ya silahkan, ada nomor pendaftaran di bawah ini, saudara boleh ya ikut mendaftar. Juga saya mau sampaikan hari-hari ini banyak sekali grup-grup palsu yang mengatasnamakan Debbie Basir TV. Tolong Bapak Ibu jangan terpancing di Facebook, di WA, di YouTube pun ya channel resmi saya itu hanya Debbie Basir TV dan DB Restoration. Yang channel lainnya itu bukan channel saya. Jadi hati-hati dengan penipuan karena kemarin ada yang menjawab komentar di salah satu khotbah yang bukan di channel saya.
Ya, ada yang minta nomor rekening lalu diberi dan akhirnya kena ke penipuan. Jadi maaf, ya saya tidak pernah meminta ataupun mengedarkan bantuan apapun, proposal apapun yang mengatasnamakan Debbie Basir TV itu tidak ada. Bapak Ibu tolong berhati-hati ya. Baik, kita akan sama-sama meneruskan pembacaan firman Tuhan malam ini. Ya, saya ambil satu kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Saya Ibu Ti dari Batam. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya, pada bulan 7 tahun 2022 saya hamil anak yang ke-6. Sebenarnya Bu, saya tidak ada rencana lagi mau punya anak. Ketika saya hamil, saya merasa takut mengingat umur saya sudah 44 tahun. Saya juga punya asam lambung yang akut, badan saya sering lemah, tapi sejak rajin mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur, asam lambung saya sudah sembuh ya. Dan akhirnya saya menerima kehamilan saya dengan sukacita, dan saya percaya apa yang sudah Tuhan berikan pasti yang terbaik buat saya. Menjelang masa kelahiran, dokter menyarankan supaya kami melahirkan secara sesar operasi dan langsung disteril. Saya takut Bu, soalnya saya ini alergi dengan obat. Mengingat pasca kelahiran saya harus minum obat dan saya mulai cemas ya. Tapi saya selalu perkatakan Tuhan pasti menolong saya. Saya menyerahkan semua kekhawatiran ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya saya mengikuti saran dokter, kami dijadwalkan melakukan operasi tanggal 14 Februari. Ya, saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya mau lahir secara normal, baru disteril ya. Terus di awal bulan Februari saya mengalami ada sakit sedikit setelah kontrol ke dokter. Operasinya dimajukan dari tanggal 7 Februari. Tapi puji Tuhan tanggal 5 Februari anak saya lahir secara normal. Oh, puji Tuhan ya. Sekarang anak saya sudah berumur 3 bulan dan sangat lucu serta menggemaskan. Sebenarnya saya sudah berjanji kepada Tuhan mau bersaksi di mesbah doa kalau anak saya sudah lahir. Tapi saya tunda-tunda terus Bu, sehingga satu malam saya mengalami sakit perut yang sangat sakit sekali. Sebelumnya juga anak saya mengalami hal yang sama hingga masuk UGD. Akhirnya saya minta ampun pada Tuhan dan sakit perut saya disembuhkan oleh Tuhan, dan saya berjanji untuk bersaksi, dan inilah kesaksian saya. Saya minta maaf mungkin kata-katanya kurang teratur. Terima kasih Ibu Debbie. Semoga Tuhan selalu memberikan Ibu kesehatan dan juga keluarga dan seluruh tim mesbah doa diberkati oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati luar biasa Bapak Ibu Diberi Tuhan hadiah hamil anak yang ke-6. Sudah gak mau hamil tapi hamil. Dengan keadaan asam lambung dan lain sebagainya, tapi puji Tuhan karena sering mengikuti mesbah doa, asam lambungnya disembuhkan Tuhan dan akhirnya dijadwalkan operasi tanggal 7 Februari, tapi tanggal 5 anaknya lahir secara normal. Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Iya Bapak Ibu, kita akan teruskan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca. Akhirnya Samuel lahir dan Hana pun mempersembahkan Samuel kepada Tuhan, dan dia menulis puji-pujian dan di sana dikatakan 1 Samuel pasal yang kedua, puji-pujian Hana Dia katakan, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu dikatakan seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Sudah sampai di situ kemarin. Kita melihat di sini Hana memuji-muji Tuhan karena Tuhan merupakan gunung batu yang kokoh, kuat dan tidak berubah. Sekalipun kita berjalan dalam dunia yang mungkin berubah dengan sangat cepat, tapi Tuhan itu tidak berubah Sulit untuk menemukan dasar yang kokoh yang tidak pernah berubah. Hanya Tuhan saja yang tidak pernah berubah
Orang-orang yang mengabdikan hidup mereka untuk mencapai prestasi, harta, tujuan, kekayaan, menjadikan hal-hal yang terbatas itu menjadi pegangan buat mereka. Ya, harta kekayaan yang dikejar dengan bekerja begitu keras semuanya akan berlalu, tapi Tuhan akan selalu ada, Dia selalu hadir, tidak berubah, dan karena itu tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan di sana, jangan kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Dia pasti ketika Hana mengucapkan kata-kata ini dia ingat akan kesombongan dan caci maki daripada Penina, istri muda suaminya. Ya, Hana tidak harus membalas Penina. Dia mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui dan Allah yang akan menghukum semua orang dengan dosa dan kesombongan. Hana dengan bijaksana menyerahkan penghukuman kepada Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Jangan tergoda untuk melakukan pembalasan kepada orang jahat. Ya, tetapi serahkanlah itu semua kepada Tuhan sebab Allah sudah memperhitungkan semuanya. Tidak usah balas orang yang berbuat jahat. Jangan engkau mengambil bagian Tuhan untuk membalas. Biarkan Tuhan saja yang mengadili dengan adil. Karena Allah akan memperhitungkan segala perbuatan-perbuatan kita dan juga perbuatan orang-orang yang jahat kepada kita. Ya, karena itu ya tidak usah mau balas. Biarkanlah Tuhan yang berperkara. Ayat 4, busur pada pahlawan telah patah, tapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Artinya apa? Busur pada pahlawan telah patah. Ya, pahlawan itu kekuatannya atau ya kebanggaannya itu busur panah. Tapi kalau patah buat apa? Sebaliknya, orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Kalau Tuhan jadi kekuatan kita. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anak menjadi layu. Ya, biarlah kita ini semua hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga kita yang akan melihat pembelaan Tuhan. Ya, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Jadi tidak perlu ada yang kita sombongkan. Tuhan yang berkuasa menghidupkan, Tuhan yang berkuasa mematikan. Ya, tidak ada orang yang dapat menyamai Tuhan. Jadi kita harus merendahkan diri. Ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Dalam nyanyiannya Hana menulis bahwa Tuhanlah yang menjadikan orang miskin, Tuhan juga menjadikan orang kaya. Dia merendahkan seseorang, dia juga yang akan meninggikan seseorang. Jadi sudahlah, hidup ini lebih baik kita berserah. Ketika kita diizinkan direndahkan orang, bersyukur mungkin Tuhan izinkan ya, karena kita sombong akan bentuk Tuhan. Kalaupun hari ini kita sedang ditinggikan Tuhan, bersyukurlah juga sebab Tuhan mau lihat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan ya. Dikatakan Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang-orang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Bayangkan Tuhan yang melakukan segala sesuatu, dikatakan ya, Dia yang meletakkan alas bumi, Dia yang meletakkan daratan, Dia yang punya bumi, Dia yang meletakkan semuanya itu dari Tuhan. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Ayat 9, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena ketakutannya sendiri seseorang berkuasa. Bukan karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Dikatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihi Tuhan itu dilindunginya.
Ketika kita ini hidup takut Tuhan, maka kita dikasihi Tuhan. Dan ketika kita dikasihi Tuhan, dikatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihi Tuhan itu dilindungi oleh Tuhan. Waktu kita berjalan dalam takut akan Tuhan, kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga langkah-langkah kaki kita itu dilindungi Tuhan. Banyak orang jatuh, banyak orang mengalami kebangkrutan, salah ambil keputusan. Tapi orang yang takut Tuhan, itu langkah kakinya dilindungi. Dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tetapi orang fasik mati dalam binasa, dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang dapat berkuasa. Nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, ya harus mengandalkan Tuhan. Ayat 10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Dikatakan di sini orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Ya, saudara, jangan menjadi orang yang berbantah dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bilang saya nggak berbantah, itu saya nggak pernah bantah Tuhan. Waktu kita tidak mau melakukan firman Tuhan, itu sama saja dengan kita ini berbantah dengan Tuhan. Tuhan suruh mengampuni, nggak mau mengampuni. Tuhan suruh bersuka cita, malah khawatir. Tuhan suruh ini, malah kita lakukan sebaliknya. Ya, jangan berbantah dengan Tuhan. Dikatakan Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan ia meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Ya, ketika kita direndahkan, ya, itu artinya Tuhan sedang membentuk kita, dan ketika kita ini dalam perkenanan Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang-orang diurapi Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Bagian kita jalani semua proses, bersyukur, taat, rendahkan diri supaya kita ditinggikan pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu, ya saya percaya kita mendapat banyak berkat dari apa yang ditulis oleh Hana, nyanyian Hana ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan berserahnya kepada Tuhan. Baik, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkau Tuhan yang mengajarkan banyak hal pada kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, bahwa kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Malam ini lepaskan yang terikat dari kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, judi, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, kepahitan, amarah, kekhawatiran. Kami buang semua itu dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Bapa, Engkau jamah dalam nama Yesus, ada kesembuhan kami percaya. Juga Engkau Tuhan yang memberi pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Bebaskan mereka yang tertindas, Tuhan Engkau angkat tinggi mereka yang direndahkan. Tuhan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semua masalah, persoalan, pergumulan kami di dalam nama Yesus ada jawaban. Engkau juga yang membukakan kandungan yang tertutup, memberi anak keturunan ilahi. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami lepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, turunlah hujan pertobatan. Jamah setiap orang-orang bertobat berbalik kepada Tuhan. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Mereka yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Engkau juga menolong. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati, lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Dari kota Australia, Sydney, hamba melepaskan berkat bagi benua Australia, pertobatan-Mu turun Bapa. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Bapak Ibu. Berkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati